Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah dua sisi pelayanan kita. Pelajaran dari Maria dan Marta. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah kisah klasik mengenai dua perempuan kakak beradik, yaitu Maria dan Marta. Saudara laki-laki mereka adalah Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Nah saudara, kisah dalam bacaan ini terjadi di rumahnya Marta, di mana Yesus dan murid-muridnya singgah di ayat yang ke-38. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, Marta segera menyibukkan diri untuk melayani Yesus dan murid-muridnya di ayat yang ke-40. Sedangkan Maria sibuk yang lain, yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya di ayat 39. Saudaraku, banyak orang yang menyalahkan Marta dan memuji Maria. Namun, menurut saya, keduanya patut dipuji karena apa yang dilakukan oleh keduanya adalah dua sisi pelayanan kepada Tuhan Yesus, dan dua-duanya memang harus ada dan menjadi contoh bagi kita semua. Saudara yang kekasih, Maria duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Jadi, Maria melayani sisi keilahian Yesus. Sedangkan Marta yang sibuk menyiapkan makanan dan minuman bagi Yesus, berarti Marta sedang melayani sisi kemanusiaan Yesus. Dengan demikian, saudara, Maria dan Marta melayani kedua natur Tuhan Yesus, yaitu Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Nah, ini bagus dan seimbang. Bagi gereja Tuhan juga ini harus ada, saudaraku. Namun demikian, saudara, Marta kemudian merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Marta protes karena Yesus tidak menyuruh Maria untuk membantunya di dapur di ayat yang ke-40. Dan Yesus justru menegur Marta dengan bahasa yang penuh kasih. Yesus menegur dengan penuh kasih. Marta ini khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, kata Tuhan Yesus. Kamu tuh terlalu khawatir, kamu menyusahkan diri. Sedangkan Maria dikatakan telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini dalam ayat 41 dan ayat 42. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam gereja Tuhan juga demikian. Ada orang yang kelihatannya sangat kuat berdoa, dan ada yang kelihatannya sangat kuat dalam bekerja. Nah, keduanya diperlukan di dalam gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak bisa hanya memakai satu sisi saja dalam pelayanan kita, tetapi dua sisi pelayanan ini harus kita jalani secara seimbang. Saudaraku, Tuhan Yesus bilang bahwa apa yang dikerjakan Marta itu bukan gak bagus, tetapi yang prioritas adalah seperti yang dilakukan Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya atau firman-Nya. Demikian juga dengan kita, saudaraku, dalam keseharian kita, ketika kita akan mulai beraktivitas, ketika kita akan berangkat bekerja atau berusaha, atau bahkan pelayanan gereja juga, maka yang pertama-tama adalah kita harus memulainya dengan duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, itu berarti kita sedang
memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan perkataannya, ya itulah Alkitab yang kita baca setiap hari sebagai renungan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang menjadi dasar kekuatan kita sebelum kita melangkah untuk bekerja dan melakukan tugas-tugas pelayanan lainnya. Saudara, jadi ini harus seimbang. Ada orang yang menafsirnya salah, saudara. Mereka hanya berdoa, tapi tidak mau bekerja, dengan harapan doa yang dinaikkan dengan iman itu akan mendatangkan rezeki. Ini salah juga, ini ekstrim, saudara. Atau juga bahkan ada orang yang hanya bekerja terus. Bagi dia, doa itu nggak penting. Kan Tuhan tahu isi hati saya, kadang-kadang berdalihnya begitu. Senin sampai Sabtu dipakai bekerja, sementara hari Minggu itu justru dipakai untuk istirahat, tidur, dan bersenang-senang. Ada teman ibu saya, mama saya punya teman, datang dari Belanda, lalu kami bertemu dan ngobrol-ngobrol, dan saya bertanya, apakah ibu ini di Belanda sana suka ke gereja? Dan ibu ini berkata, oh Brur, saya kalau hari Minggu dengan suami itu, karena kami sudah capek bekerja dari Senin sampai Sabtu, maka hari Minggu adalah kesempatan kami untuk jalan-jalan dengan anjing kesayangan kami. Setelah itu kami pergi keluar kota karena hanya hari Minggu kami punya waktu libur. Jadi dengan demikian, bekerja itu prioritas, berdoa tidak penting. Tetapi ada juga seorang ibu yang pernah kami layani, ya, di satu persekutuan doa. Dia berkata begini, Pak Theo, saya kok belakangan ini melihat sikap suami saya berubah ya. Dia kok sering marah-marah sama saya. Saya tanya, kenapa Bu? Iya, saya kan di gereja itu ada menara doa. Nah, saya kebagian itu selalu jadwal doanya pagi jam 7. Itu ada menara doa 24 jam di gereja mereka. Kemudian saya bertanya, apa yang jadi masalah? Suami saya protes. Kenapa katanya dia dan anak-anak tidak dilayani lagi setiap pagi? Karena saya selalu terburu-buru untuk pergi dalam jadwal doa yang telah ditetapkan jam 7. Jadi dengan demikian, masalah ini saya lihat bukan karena suami memang pengen marah. Tetapi saya katakan, Ibu, bahwa berdoa syafaat, menjadi tim doa dalam menara doa itu sangat baik. Tetapi ibu jangan lupa bahwa ibu juga punya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Sebelum ibu berangkat pergi jam 7 pagi, kalau merasa itu terlalu mepet waktunya, maka ibu harus berusaha, berarti berkorban untuk bangun lebih pagi lagi. Supaya ibu bisa saat teduh sebentar, baca 1-2 ayat firman Tuhan untuk direnungkan. Kemudian siapkanlah apa yang menjadi tanggung jawab sebagai istri maupun seorang ibu. Siapkan makan minum daripada suami dan anak-anak. Suami akan bekerja, anak-anak akan berangkat sekolah. Setelah semua disiapkan dengan baik, maka ibu dapat pergi untuk melayani di gereja ibu. Oh begitu ya Pak? Iya Bu, berdoa itu sangat penting. Tetapi bukan berarti dapat melalaikan tugas dan tanggung jawab di dalam bekerja untuk melayani sesama. Ingat saudara, dua sisi pelayanan yang dicontohkan oleh Maria dan Marta ini adalah melayani Yesus dari sisi keilahiannya dan melayani Yesus dari sisi kemanusiaannya. Saudara, ini sama dengan ketika Yesus berkata tentang hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesamamu manusia. Ini dua hukum yang dikatakan sejajar, tetapi yang terutama yang harus didahulukan adalah mengasihi Tuhan Allah. Demikian juga dengan berdoa dan bekerja, ora et labora. Berdoa itu adalah yang prioritas utama, kemudian bekerja juga adalah sangat penting. Berdoa untuk kekuatan rohani kita dan bekerja untuk kekuatan secara fisik, badani, maupun secara finansial. Demikian saudara yang menjadi renungan kita hari ini. Kiranya saudara dapat memahaminya dan menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara
sepanjang hari ini di dalam tugas dan pekerjaanmu. Ingat, jangan lupa berdoa adalah prioritas, dan bekerjalah dalam damai dan berkat Tuhan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur firman Allah senantiasa datang bagi kami sepanjang hari, sepanjang waktu kami bernafas. Kami selalu dengar firman yang akan memberikan kekuatan kami secara rohani, jiwa, dan secara jasmani juga. Terima kasih Bapa, bahwa kami harus menyeimbangkan yang rohani dan yang jasmani. Prioritas untuk duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan kami juga harus bekerja untuk menjalankan fungsi kami sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami dapat bekerja, berusaha, beraktivitas dengan baik. Itu sebabnya kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati agar kami tetap sehat dan kuat ketika kami ada di tempat bekerja kami, ataukah kami dalam tempat-tempat pelayanan gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati para dokter tenaga medis, berkati dengan kesembuhan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Demikian juga dengan yang mengidap banyak penyakit yang juga berbahaya, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan bangkitkan iman mereka dan jamah sembuhkan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami siap melangkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.